Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang yang terik di tengah jalan desa berubah jadi mimpi buruk ketika seorang oknum polisi berani menantang Jenderal Kopassus di depan umum. Tapi dalam hitungan detik, sesuatu yang tak pernah dibayangkan terjadi. Sore itu Bambang, seorang jenderal TNI yang sedang cuti, melaju santai di jalan pinggiran kota dengan motor pribadinya, menikmati hari tanpa seragam dan tanpa pengawalan. Angin senja berembus lembut menerpa wajahnya, membawa aroma sawah basah dan asap kayu bakar dari rumah-rumah penduduk yang mulai menyiapkan makan malam. Untuk pertama kalinya, setelah berminggu-minggu berkutat dengan rapat dan tekanan tugas negara, ia bisa merasakan hidup sebagai warga biasa, tanpa ajudan, tanpa laporan situasi, tanpa bunyi dering telepon dinas yang tak kenal waktu. Jaket tipis yang dikenakannya berkibar pelan setiap kali ia menambah kecepatan, sementara deru mesin motor terdengar stabil dan menenangkan. Namun di balik ketenangan itu, naluri militernya tak pernah benar-benar tidur. Matanya tetap awas menyapu jalanan, membaca setiap gerakan kendaraan lain, setiap bayangan di tepi jalan. Baginya, kebiasaan waspada bukanlah beban, melainkan bagian dari napas yang sudah menyatu dengan dirinya. Langit mulai menggelap ketika lampu senter mendadak diarahkan ke wajahnya, disusul peluit panjang dari sekelompok polisi yang berdiri di tengah jalan. Cahaya putih itu memantul tajam di kaca helm, memaksa Bambang memperlambat laju motor secara refleks. Siluet beberapa orang berseragam terlihat samar di bawah lampu jalan yang redup. Bayangan mereka memanjang di aspal yang mulai dingin. Suara peluit itu bukan sekadar tanda berhenti, tapi terdengar seperti perintah keras yang dipaksakan, memecah ketenangan senja yang tadinya damai. Bambang menurunkan kecepatan dengan halus, jari-jarinya tetap rileks di tuas rem, sementara pikirannya langsung bekerja cepat menilai situasi. Ia memperhatikan posisi mereka yang tidak beraturan, cara berdiri yang tidak menunjukkan pola pengamanan resmi. Tak ada kendaraan patroli dengan lampu rotator menyala, tak ada garis pembatas atau papan pemberitahuan razia. Sesuatu terasa tidak beres, dan perasaan itu membuat udara di sekitarnya mendadak terasa lebih berat. Bambang menepikan motor dengan tenang, memperhatikan situasi sekitar yang terasa janggal karena tidak ada papan razia resmi maupun kendaraan dinas yang jelas. Ia mematikan mesin perlahan, membiarkan keheningan menggantikan deru motor, lalu menurunkan standar samping dengan gerakan terkontrol. Matanya menyapu area sekitar, bahu jalan gelap, semak-semak rendah, dan beberapa pengendara lain yang tampak dihentikan lebih jauh di depan. Tak satu pun terlihat adanya prosedur pemeriksaan seperti biasanya. Tidak ada meja lipat, tidak ada petugas yang mencatat, bahkan rompi reflektif pun tak dikenakan dengan benar. Lampu senter hanya bergerak gelisah dari satu wajah ke wajah lain, seolah lebih untuk mengintimidasi daripada menerangi. Naluri Bambang langsung memberi sinyal waspada tingkat tinggi. Ia tetap duduk tegap di atas motor, tangan belum melepas setang sepenuhnya, sikapnya tenang namun siap. Pengalaman puluhan tahun menghadapi situasi tak menentu membuatnya paham. Kejanggalan kecil seringkali menjadi tanda awal masalah besar. Seorang polisi bertubuh besar menghampiri dengan langkah malas, wajahnya menyeratkan niat buruk yang langsung terbaca oleh insting tajam sang jenderal. Seragamnya tampak kusut, kancing atas terbuka, dan topinya dipakai miring seolah tanpa peduli aturan. Cara jalannya bukan seperti petugas yang menjalankan tugas resmi, melainkan seperti seseorang yang merasa punya kuasa tanpa perlu menjelaskan alasan. Sorot matanya menelusuri motor Bambang dari depan ke belakang, berhenti agak lama pada bagian mesin dan bodi, seakan sedang menilai sesuatu di luar urusan hukum. Bambang membalas tatapan itu dengan ekspresi datar, tidak menantang tapi juga tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Dalam diam, ia mencatat detail kecil. Bau rokok yang menyengat, nada napas berat, dan gerakan tangan yang terlalu santai untuk situasi pemeriksaan resmi. Semua itu memperkuat firasatnya bahwa pertemuan ini tidak akan berjalan seperti razia biasa yang pernah ia lihat. Tanpa memeriksa surat-surat dengan benar, oknum itu langsung menuduh pelanggaran yang tidak jelas, nadanya terdengar dibuat-buat. Ia bahkan belum melihat SIM atau STNK, tetapi sudah menggeleng seolah menemukan kesalahan besar.
Kata-katanya meluncur cepat, tidak terstruktur, menyebut aturan yang samar tanpa pasal atau alasan yang logis. Bambang mendengarkan dengan tenang, membiarkan setiap kalimat mengalir sambil mengamati bahasa tubuh lawannya. Tidak ada sikap profesional, tidak ada upaya menjelaskan prosedur. Yang ada hanya tekanan terselubung dalam intonasi suara. Tangan besar polisi itu mengetuk-ngetuk stang motor Bambang, gerakan kecil yang terasa lebih seperti intimidasi daripada pemeriksaan. Di kejauhan, suara kendaraan lewat terdengar seperti latar yang jauh, membuat momen itu terasa terisolasi. Seolah dunia mengecil hanya menjadi percakapan tak seimbang di tepi jalan yang gelap. Bambang tahu, ini baru permulaan dari situasi yang bisa berkembang ke arah yang lebih buruk. Ia lalu menurunkan suara dan menyebut angka 500.000 sebagai jalan damai, sambil melirik motor Bambang dengan tatapan meremehkan. Nada bicaranya berubah menjadi setengah berbisik, seolah transaksi itu sesuatu yang wajar dan sudah sering dilakukan di tempat gelap seperti itu. Ucapannya tidak lagi terdengar seperti perintah resmi, melainkan tawaran licik yang dibungkus senyum tipis penuh maksud tersembunyi. Sorot matanya beralih dari wajah Bambang ke bodi motor, mengamati setiap goresan dan aksesori seakan sedang menilai nilai barang yang bisa diperas. Tangan besarnya bertumpu di setang tanpa izin, mengetuk pelan seolah memberi tekanan psikologis. Di sekitar mereka, suara jangkrik dan gesekan dedaunan tertiup angin terdengar jelas, membuat percakapan kotor itu terasa semakin sunyi dan mencekam. Bambang menangkap perubahan nada tersebut sebagai tanda jelas bahwa ini bukan pemeriksaan hukum, melainkan upaya pemerasan terang-terangan yang dibungkus seragam. Situasi makin tak nyaman ketika oknum itu mulai berbicara melecehkan, mencoba merendahkan Bambang yang saat itu berpakaian sederhana. Kata-katanya sengaja dibuat menyudutkan, menilai dari penampilan luar seolah harga diri seseorang bisa diukur dari jaket lusuh dan motor yang tak mencolok. Ia tertawa kecil dengan nada meremehkan, menggeleng pelan sambil melontarkan komentar yang bernada menghina. Cara bicaranya bukan lagi sekadar ancaman halus, tapi sudah berubah menjadi penghinaan terbuka yang berusaha memancing reaksi emosi. Bambang tetap diam, namun rahangnya mengeras sedikit, tanda ia menahan diri. Angin yang tadi terasa sejuk kini seperti membawa hawa panas yang menekan dada. Beberapa pengendara lain melirik dari kejauhan, tapi tak ada yang berani mendekat. Momen itu terasa memanjang, dipenuhi kata-kata yang sengaja dilontarkan untuk menjatuhkan martabat seseorang yang dianggap tak berdaya. Bambang menatap lurus tanpa emosi, menolak mentah-mentah permintaan uang, dan memperingatkan agar pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur. Suaranya rendah namun tegas, tidak terburu-buru, setiap kata diucapkan jelas tanpa nada tinggi. Ia menyebut haknya sebagai warga yang patuh hukum, meminta penjelasan pelanggaran secara resmi, bukan bisikan gelap di tepi jalan. Sikapnya tenang justru terasa lebih kuat daripada bentakan, menunjukkan kendali diri yang terlatih bertahun-tahun. Matanya tak bergeser sedikit pun, membuat lawan bicaranya kehilangan ruang untuk mengintimidasi. Di balik ketenangan itu, ada wibawa alami yang sulit dijelaskan, seperti aura kepemimpinan yang tak bisa disembunyikan meski tanpa seragam. Udara di sekitar mereka seolah berhenti bergerak, menyisakan ketegangan tipis yang menggantung. Penolakan itu bukan hanya soal uang, tapi soal prinsip yang tak bisa ditawar. Penolakan itu membuat wajah polisi tersebut berubah, nada bicaranya meninggi, dan sikapnya mulai kasar. Senyum palsu yang tadi menempel di bibirnya lenyap seketika, digantikan rahang mengeras dan tatapan penuh amarah. Ia melangkah lebih dekat, jarak pribadi dilanggar dengan sengaja untuk menekan secara fisik. Ucapannya kini terdengar tajam, dipenuhi ancaman terselubung yang mencoba mematahkan keteguhan Bambang. Tangan kirinya mengepal di sisi tubuh, sementara yang kanan menunjuk-nunjuk dada lawan bicaranya dengan gerakan agresif. Bahasa tubuhnya berubah total dari pura-pura santai menjadi dominan dan menekan. Lampu senter dari rekannya menyapu wajah mereka berdua, menambah bayangan dramatis di tanah. Suasana yang tadinya hanya janggal kini benar-benar berubah menjadi konfrontasi terbuka yang bisa meledak kapan saja. Tanpa aba-aba, tangannya mendorong bahu Bambang dengan keras, memancing ketegangan yang langsung terasa di udara. Sentuhan kasar itu bukan lagi isyarat intimidasi,
melainkan tindakan fisik yang jelas melewati batas. Tubuh Bambang sedikit bergeser karena dorongan, tapi kakinya tetap kokoh menapak aspal. Suara gesekan sepatu dan napas berat terdengar jelas di antara keheningan malam yang mulai turun. Beberapa orang di kejauhan terdiam, menyadari situasi telah berubah dari cekcok menjadi kekerasan nyata. Detik itu terasa melambat, seolah waktu memberi ruang bagi keputusan berikutnya yang akan menentukan arah kejadian. Bambang mengangkat wajah perlahan, sorot matanya kini berbeda, lebih tajam, lebih fokus, seperti prajurit yang menyadari ancaman telah berubah menjadi serangan langsung. Ketegangan di udara menebal, menunggu ledakan yang tak terhindarkan. Bambang tetap berdiri tegak, tapi matanya kini tajam, menilai setiap gerakan lawan dengan ketenangan seorang prajurit berpengalaman. Posturnya lurus, bahunya rileks, namun ada kesiapan tersembunyi di setiap tarikan napasnya. Ia tidak menunjukkan kemarahan meledak-ledak, justru ketenangan itulah yang membuat suasana terasa semakin menekan. Sorot matanya mengikuti gerakan tangan, posisi kaki, bahkan perubahan napas si oknum, membaca tanda-tanda serangan berikutnya seperti membaca peta medan operasi. Ingatannya yang terlatih oleh berbagai situasi genting, membuatnya tahu kapan harus menahan diri dan kapan harus bertindak. Di sekeliling mereka, malam seakan menahan suara, hanya menyisakan desiran angin dan dengung lampu jalan. Dalam diamnya, Bambang sudah memutuskan satu hal. Ia tidak akan memulai kekerasan, tapi ia juga tidak akan membiarkan dirinya diinjak tanpa batas. Oknum itu kehilangan kendali dan melayangkan pukulan, membuat situasi berubah dari razia palsu menjadi serangan terbuka. Gerakannya kasar, penuh emosi yang tak lagi disamarkan, seolah harga dirinya runtuh hanya karena penolakan tegas barusan. Wajahnya memerah, napas memburu, dan lengannya berayun dengan niat jelas untuk menyakiti. Tidak ada lagi kepura-puraan sebagai aparat yang menjalankan tugas. Yang tersisa hanyalah amarah liar seseorang yang merasa kuasanya ditentang. Beberapa rekannya tampak ragu di belakang, tapi tak satu pun bergerak mencegah. Momen itu seperti garis tak terlihat yang terlewati. Dari intimidasi menjadi kekerasan nyata. Suara langkah sepatu menghentak aspal terdengar keras di telinga Bambang, namun pikirannya justru terasa jernih, fokus hanya pada ancaman yang datang lurus ke arahnya. Bambang menghindar cepat, refleks militernya bekerja, tubuhnya bergerak efisien tanpa gerakan sia-sia. Ia hanya bergeser seperlunya, cukup untuk membuat serangan itu meleset tanpa perlu membalas secara berlebihan. Gerakannya tenang, terukur, seolah sudah dipikirkan jauh sebelum kejadian itu terjadi. Tidak ada kepanikan di wajahnya, tidak ada napas terengah, hanya konsentrasi penuh yang membuatnya tampak selalu selangkah di depan. Tanah berkerikil di bawah sepatu berderak pelan saat ia menyesuaikan posisi, menjaga jarak aman sambil tetap mengawasi. Bagi orang awam, semuanya mungkin tampak terjadi begitu cepat, tapi bagi Bambang setiap detik terasa panjang dan terkontrol. Ia masih memberi kesempatan agar situasi berhenti sampai di sana, namun sorot matanya menunjukkan ia siap jika serangan berikutnya datang. Belum selesai, oknum tersebut menendang motor Bambang hingga roboh, lalu menyulut api dengan emosi membabi buta. Bunyi logam menghantam aspal memecah malam ketika motor itu terjatuh, spionnya retak dan bodinya tergores keras. Tanpa ragu, pelaku merogoh sesuatu dari sakunya, lalu percikan api kecil muncul sebelum dilemparkan ke arah tangki yang bocor. Tindakan itu bukan lagi sekadar amarah sesaat, tapi perusakan yang disengaja, penuh dendam, dan kehilangan akal sehat. Api cepat menjalar, membakar plastik dan karet, mengeluarkan bau menyengat yang menusuk hidung. Cahaya oranye menari liar, memantul di wajah-wajah tegang yang menyaksikan dari jauh. Situasi kini benar-benar di luar batas hukum, berubah menjadi kekacauan berbahaya yang bisa mencelakai siapa saja di sekitar. Nyala api membesar, cahaya oranye memantul di wajah Bambang, yang kini tak lagi sekadar menahan diri. Sorot matanya berubah, bukan karena emosi meledak, melainkan karena keputusan telah diambil. Panas dari kobaran itu terasa di kulitnya, bercampur dengan bau asap pekat yang memenuhi udara. Di belakangnya terdengar suara orang-orang berseru panik. Beberapa mundur menjauh dari bahaya yang membesar. Bambang berdiri sesaat,
memastikan api tak langsung mengancam warga sekitar, lalu mengalihkan perhatian penuh pada sumber kekacauan di depannya. Wibawanya kini berbeda, lebih tegas, lebih dingin, seperti komandan yang memasuki fase tindakan setelah semua batas kesabaran dilampaui. Malam yang tadinya sunyi berubah menjadi panggung genting, diterangi kobaran api dan ketegangan yang mencapai puncaknya. Serangan berikutnya dibalas dengan gerakan terukur. Bambang melumpuhkan agresor itu tanpa ragu, membuatnya kehilangan keseimbangan. Tidak ada amarah liar dalam tindakannya, hanya respons cepat yang lahir dari latihan panjang dan disiplin keras. Ia bergerak seperlunya, cukup untuk menghentikan ancaman tanpa tindakan berlebihan. Tubuh lawannya goyah, langkahnya kacau, napasnya terputus oleh keterkejutan saat mendapati perlawanan yang tak ia duga. Aspal berderak di bawah sepatu mereka, suara gesekan cepat memotong hiruk-pikuk api yang masih menyala di belakang. Wajah Bambang tetap terkendali, fokus sepenuhnya pada keselamatan sekitar, bukan pada emosi pribadi. Dalam hitungan detik, situasi yang tadi dikuasai amarah kini berbalik arah, dikendalikan oleh ketenangan dan ketegasan yang tak tergoyahkan. Oknum polisi itu mencoba bangkit, tapi Bambang sudah menguasai situasi, memastikan ancaman benar-benar berhenti. Setiap gerakan lawannya dibaca dengan cermat, tak memberi ruang bagi serangan lanjutan atau tindakan nekat lain. Bambang menjaga jarak aman, posisinya stabil, sorot matanya waspada pada tangan dan kaki yang masih berusaha bergerak. Di sekeliling mereka, cahaya api dan lampu jalan menciptakan bayangan panjang yang bergoyang di aspal, menambah kesan dramatis pada momen genting itu. Beberapa detik terasa seperti menit panjang, penuh ketegangan yang belum sepenuhnya reda. Namun perlahan, upaya perlawanan itu melemah, digantikan napas berat dan gerakan tak terarah. Bambang tetap siaga, memastikan tak ada lagi tindakan berbahaya yang bisa mengancam warga di sekitar lokasi. Dalam satu gerakan tegas, ia menjatuhkan lawannya ke tanah dan menahannya agar tak bisa melukai siapapun lagi. Tindakan itu cepat namun terkendali, lebih menyerupai upaya pengamanan daripada luapan emosi. Tangan Bambang menjaga posisi lawan tetap di tempat, cukup kuat untuk menghentikan perlawanan tanpa kehilangan kendali diri. Debu tipis terangkat dari permukaan jalan, bercampur bau asap yang masih menggantung di udara. Suara api yang melahap sisa motor terdengar seperti latar konstan dari kejadian yang tak akan mudah dilupakan siapapun yang melihat. Bambang tidak berkata apa-apa, napasnya stabil, pikirannya fokus pada satu tujuan: menghentikan kekerasan agar tidak menyebar lebih jauh. Malam itu, ketegasan lebih dibutuhkan daripada kemarahan. Orang-orang sekitar yang sejak tadi merekam mulai berani mendekat, menyadari mereka baru saja menyaksikan kebenaran terungkap. Wajah-wajah yang tadinya dipenuhi ketakutan, kini berubah menjadi campuran lega dan tak percaya. Beberapa berbisik pelan, yang lain tetap memegang ponsel dengan tangan gemetar, merekam bukti dari peristiwa yang terjadi begitu cepat. Jarak yang tadi terasa seperti batas tak terlihat, kini perlahan menyempit, digantikan rasa ingin tahu dan dorongan untuk memastikan keadaan aman. Sorot lampu dari layar ponsel menambah cahaya di tengah asap tipis yang melayang rendah. Mereka melihat bukan sekadar perkelahian, tapi momen ketika keberanian berdiri melawan kesewenang-wenangan. Suasana masih tegang, namun arah kejadian sudah berubah. Di tengah asap motor yang terbakar, Bambang berdiri tegap menunggu aparat yang sah datang, karena baginya kehormatan dan hukum tetap harus ditegakkan. Siluet tubuhnya terlihat kokoh diterangi cahaya api yang mulai mengecil, menciptakan bayangan panjang di jalan yang sepi. Ia tidak pergi, tidak menghindar, karena ia tahu kebenaran tak perlu lari. Wajahnya tenang meski sorot matanya tetap waspada, memastikan situasi benar-benar terkendali hingga bantuan resmi tiba. Malam terasa sunyi setelah ledakan emosi barusan, hanya tersisa suara bara yang perlahan padam dan napas orang-orang yang masih terpengaruh kejadian itu. Bagi Bambang, ini bukan soal kemenangan fisik, melainkan tentang menjaga martabat dan keadilan tetap berdiri, bahkan ketika diuji dalam situasi paling genting.